Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di channel Widi Baskoro. Kali ini kita akan mereview salah satu unit spesial nih teman-teman, yaitu bodi iPhone X GT buatan karoseri New Armada. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk bis ini merupakan unit X dari PO Eagle Hike ya teman-teman, menggunakan bodi garapan karoseri New Armada, tipenya iPhone X GT dengan tipe high deck nih teman-teman, single glass ya teman-teman, karena mengingat pada tahun itu tidak ada tren double glass. Untuk sasisnya sendiri sebenarnya ini dia menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1526 ya teman-teman untuk basic bodinya, dan memiliki panjang dari depan sampai belakang yaitu 12 meter dengan tinggi bodi yaitu 3,7 meter. Oke teman-teman, kita mulai dari bagian depan dari iPhone X GT buatan karoseri New Armada. Untuk iPhone X GT ini merupakan facelift terakhir ini teman-teman dari iPhone X generation buatan karoseri New Armada, dimana perbedaannya terletak di lampu depan sini ya teman-teman dan lampu belakang, dimana lampu depan sebelumnya iPhone X seperti ini, dan New Armada memberikan perombakan di bagian lampu depan menjadi seperti ini, menjadi lebih garang ya teman-teman. Untuk detail-detail lampu sendiri, ini dia sudah menggunakan desain lampu terbaru nih teman-teman, dimana sudah menggunakan LED untuk lampu senja di sini ya teman-teman, lampu senja di sini, dan dia ada di sini berwarna putih LED. Untuk lampu utama dia sudah menggunakan proyektor halogen, belum yang LED ya teman-teman. Untuk lampu jarak jauh berada di sini, yang juga masih menggunakan kristal multi reflektor halogen. Dan untuk lampu sen di sebelah ujung sini ya teman-teman, dengan mika warna kuning, dan ini masih menggunakan bohlam biasa. Untuk bagian dalam sendiri, New Armada sudah menggunakan lampu berwarna hitam nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih gahar nih teman-teman. Untuk bagian fog lamp di sini masih menggunakan kristal multi reflektor halogen berwarna kuning seperti biasa ya teman-teman, dengan desain berbentuk bulat dan ada garis taring nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih keren nih teman-teman. Untuk bagian kap sini, New Armada ini memberikan desain terbaru juga nih teman-teman, dimana kap ini berfungsi sebagai untuk akses maintenance bagian depan apabila kru ingin mengakses bagian ban serep nih teman-teman. Jadi ini bisa dibuka secara ke atas. Untuk penambahannya sendiri, di bawah sini ada winglet yang berwarna biru ditambahkan oleh krunya, yang menambah bis ini menjadi lebih keren. Karena ini varian single glass, jadi kaca depan ini hanya ada satu ya teman-teman, dan ini full loss dari depan sampai ke belakang. Jadi pandangan penumpang itu tidak terhalang oleh bagian topi, dan ini clear ya teman-teman, tidak ada banyak aksesoris hanya berada di bawah strobo RGB, dan di atas ada stiker julukan berjulukan Mayoret. Untuk spionnya sendiri sudah menggunakan spion tanduk nih teman-teman, ciri khas dari karoseri New Armada, dimana spion ini menjadi ciri khas karoseri New Armada karena spion ini keren nih teman-teman, bentuknya aerodinamis, dan di atas ada LED yang berfungsi sebagai lampu senja nih teman-teman, yang menyala keren di malam hari. Jadi seperti inilah bagian depan dari iPhone X GT buatan karoseri New Armada. Oh iya teman-teman, sedikit tambahan, untuk unit bis ini dia menggunakan konfigurasi seat yaitu 3 di sebelah kanan dan 3 sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri, dengan total seat yaitu 59 seat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian samping dari bodi iPhone X GT buatan karoseri New Armada. Pada bis ini, pintu depan ini sudah menggunakan pintu depan model sliding, dimana pembukaannya ini secara geser ke belakang nih teman-teman. Pembukaan seperti ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu akses keluar masuk penumpang itu bisa lebih leluasa, apalagi ini peruntukannya untuk unit wisata, jadi tidak menutup kemungkinan bis ini parkir di tempat yang sempit. Terus untuk tangkainya sendiri spion seperti ini ya teman-teman, ciri khas dari karoseri New Armada yang bentuknya seperti tanduk seperti ini, yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Dan untuk visibilitas pengemudi juga blind spotnya juga lumayan kecil nih teman-teman. Dan di atas ini ciri khas dari karoseri New Armada juga nih teman-teman, dimana terdapat punuk bagian penutup AC yang melengkung aerodinamis nih teman-teman sampai ke bagian belakang.
Jadi ini adalah bahasa desain dari karoseri New Armada yang dipertahankan dari generasi Evonex GT sampai generasi Skylander R22. Sedangkan di Skylander R25 generasi punuk ini sudah dihilangkan oleh karoseri New Armada. Terus di sini ada lampu sen nih teman-teman yang sudah LED, bentuknya kecil minimalis ya teman-teman. Namun ini sangat terang. Untuk di sini ini adalah mereknya dari Mercedes-Benz ya teman-teman. Dan untuk generasi Evonex ini, karoseri New Armada juga masih memberikan emblem dengan plakat aluminium nih teman-teman, bertuliskan Evonex dari nama bodi tersebut. Dan untuk generasi Evonex GT, karoseri New Armada juga memberikan desain selendang yang melurus sini teman-teman, dan ini aksennya berwarna chrome yang membuat bis ini menjadi lebih keren. Untuk kaca sendiri ini juga desain dari New Armada terbaru, yaitu kacanya ini lebar dan tinggi nih teman-teman, dan besar, sehingga visibilitas penumpang melihat pemandangan kiri maupun kanan ini bisa lebih leluasa. Oke, lanjut teman-teman. Untuk di bagian fender, karoseri New Armada memberikan fender yang bentuknya agak mengotak nih teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih keren dan lebih gagah, karena New Armada memberikan tekukan di sini yang membuat bis ini menjadi lebih berotot. Untuk kaki-kaki sendiri, karena ini varian 1526, jadi ini masih menggunakan per daun ya teman-teman, tidak menggunakan suspensi udara seperti generasi 1626. Untuk bannya sendiri ini menggunakan ban Chaoyang dengan ring 22,5 nih teman-teman, ditutup dop berwarna chrome yang membuat bis ini menjadi lebih elegan di jalan nih teman-teman. Lanjut, di sini ada 3 buah bagasi kiri kanan yang bisa digunakan penumpang untuk penyimpanan barang bawaan selama perjalanan ataupun untuk menyimpan oleh-oleh di tempat wisata yang kalian tuju. Karena ini varian HD, jadi ini bagasinya tidak begitu tinggi ya teman-teman. Dan mengingat lagi ini varian 1526, jadi sasisnya itu sasis leather frame, jadi bagasi tidak bisa tembus dari kiri ke kanan. Namun ini sangat memadai untuk penyimpanan kalian selama perjalanan. Ini dia teman-teman yang saya bilang tadi, untuk New Armada itu ciri khasnya kaca samping kiri kanan itu besar sekali ya teman-teman, yang membuat visibilitas penumpang bagian kiri maupun kanan untuk melihat pemandangan bisa lebih optimal dan lebih leluasa. Lanjut, untuk warnanya sendiri ini warna langit nih teman-teman, dengan ada gambar Garuda ciri khas dari PO Eagle High Express Group nih teman-teman. Untuk pengisian bahan bakar berada di sini karena mengingat ini varian Euro 3, jadi ini tidak menggunakan AdBlue ya teman-teman. Untuk pengisian bahan bakar sendiri ini caranya menekan di sini, dan ini pembukanya secara ke samping. Untuk belakang sendiri ini juga sama nih teman-teman. Untuk kaki-kaki menggunakan kaki-kaki per daun standar. Karena ini varian 4x2 atau penggerak belakang, jadi di belakang sini ada gardan untuk penggerak di sini ya teman-teman. Dan untuk ban belakang itu ada double atau ada 2, dibandingkan yang depan cuma ada 1 ya teman-teman. Untuk ringnya sendiri juga sama, yaitu 22,5. Dibalut ban mereknya Aeolus dengan ring 22,5 nih teman-teman. Untuk desain fender ini juga sama nih teman-teman. Desain fendernya mengotak, ciri khas dari karoseri New Armada, dan New Armada juga memberikan tekukan berada di sini. Di atas ini tidak ada bagasi tambahan maupun apapun di sini teman-teman, yang membuat bis ini menjadi lebih clean. Di sini ada lampu sen juga dan lampu senja. Untuk pintu belakangnya sendiri, karoseri New Armada pada unit Eagle High ini memberikan model spike sliding nih teman-teman, dimana pembukaannya ini secara geser ke depan, yang membuat akses keluar masuk penumpang itu lebih optimal. Tidak hanya depan maupun pintu belakang ini juga lebih optimal, karena akses pembukaannya itu bisa lebih maksimal, dan keluar masuk penumpang juga lebih mudah ya teman-teman, karena pembukaannya besar. Dan untuk pintu ini sampai ke bagian kaca, jadi untuk kalian yang tingginya lebih dari 175 cm, kalian tidak akan kepentok bagian kaca ya teman-teman, dan membuat kalian lebih mudah masuk ke dalam bis ini. Dan di atas juga ada kaca yang bisa dibuka nih teman-teman, yang membuat bis ini
menjadi ada sirkulasi udara untuk keluar masuk apabila bis ini dalam keadaan mesin dimatikan. Lalu di belakang sini ada kisi-kisi udara yang sangat besar nih teman-teman, di mana kisi-kisi udara ini berfungsi untuk mendinginkan bagian mesin, dan di sini untuk akses maintenance bagian mesin dan kisi-kisi kipas radiator ya teman-teman. Jadi kisi-kisi udara ini untuk menyedot bagian udara ke dalam mesin sehingga mesin menjadi lebih optimal. Di sini air intake-nya, di mana angin akan disedot ke bagian mesin untuk pendinginan melalui corong yang ada di sini teman-teman. Karena ini varian Mercedes-Benz jadi berada di sebelah kiri. Kalau untuk Hino itu beradanya sebelah kanan ya teman-teman. Bedanya seperti itu. Untuk desain pilar belakang, karoseri New Armada memberikan tekukannya minimalis namun elegan yang membuat bis ini menjadi lebih keren, dan akses penglihatan ke arah pemandangan kiri maupun kanan penumpang bagian belakang juga tidak terhalang oleh apapun ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti inilah bagian belakang dari Eagle High dengan bodi New Armada F1X GT ini ya teman-teman. Dimana untuk detail lampu sendiri ini dia menggunakan lampu dari Scania Touring nih teman-teman. Dimana untuk detail-detailnya sendiri dia sudah menggunakan lampu LED, baik lampu rem, lampu sen. Mohon maaf, lampu sen ini masih bolam. Berada di sini teman-teman, untuk lampu mundur berada di sini, dan di sini ada lampu sen yang sudah LED yang memanjang dari bawah sampai ke atas. Untuk penyambung lampu belakang kiri kanan juga New Armada juga memberikan list penyambung nih teman-teman yang sudah menggunakan LED yang berfungsi sebagai lampu rem dan lampu senja. Ini terinspirasi dari generasi Scania Touring nih teman-teman. Untuk bagian kap mesin, karoseri New Armada memberikan kisi-kisi udara yang sangat besar sehingga sirkulasi udara ke dalam mesin itu menjadi lebih optimal dan membuat bis ini menjadi tidak mudah overheat dan mesin itu lebih awet ya teman-teman. Di sini ada tulisan New Armada sebagai karoserinya. Ini nama Eagle High sebagai nama PO sebelumnya ya teman-teman. Dan ini nomor lambungnya yaitu MB170. Untuk bagian kaca sendiri, karoseri New Armada memberikan kaca belakang berbentuk trapesium dan sedikit membulat nih teman-teman di ujung-ujungnya, membuat bis ini menjadi lebih keren. Dan untuk kacanya sendiri, karoseri New Armada ini memberikan kaca film berwarna hitam nih teman-teman, dan hanya ada tulisan pariwisata dan stiker fasilitas. Untuk bagian atas tidak ada spoiler nih teman-teman, hanya kosong seperti ini, dan ada height mounted stop lamp yang menandakan bis ini memiliki dimensi yang tinggi. Untuk desain bumper sendiri, karoseri New Armada ini sangat minimalis ya teman-teman. Hanya memberikan 4 buah titik sensor parkir yang memudahkan driver saat memarkirkan bis ini. Dan untuk bagian mata kucingnya, ini seperti generasi Jetbus 2 series ya teman-teman, yang sudah full LED. Untuk bagian plat nomor berada di sini, dan di sini ada besi pelindung bagian belakang untuk melindungi bumper saat keluar masuk kapal ya teman-teman, agar tidak mudah gasruk. Dan di bawah ada kepet yang diberikan oleh kru untuk pemanis pada unit ini. Untuk knalpot sendiri berada di sebelah kanan ya teman-teman, dan ini sangat besar. Oh ya teman-teman, untuk bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526, di mana OH itu adalah kode dari Mercedes-Benz pada mesin bus yang bermesin belakang. 15 adalah kode dari berat maksimal dari bis ini, yaitu 15 ton, dan 26 adalah power maksimal dari mesin ini, yaitu 260 horsepower. Jadi seperti inilah penampakan bagian belakang F1X GT karoseri New Armada. Oke teman-teman, jadi seperti itulah review singkat saya tentang eksterior dari X Eagle High dengan menggunakan bodi garapan karoseri New Armada F1X GT. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang terpenting bagi kita. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Kami doakan semoga dalam keadaan sehat selalu dan sukses terus sehingga kalian bisa naik bis yang kalian sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.